Ya, masih bersama kami di Indonesia Business Forum. Saya langsung ke Mas Wahyu. Tadi menarik sekali pernyataan dari Mas Ahmad. Apakah mungkin ini biaya haji bahkan jadi turun gitu, Mas? Biaya haji apakah mungkin bisa turun? Kalau dari haji reguler mungkin saja, karena ketika tadi optimalisasi biaya haji ini maksimal, maka jamaah yang tadinya mestinya nyetor 25 juta dengan optimalisasi dana dari BPKH itu dia bahkan dapat pengembalian dana bukan penambahan biaya. Itu kalau dari segi manajemen keuangan ya. Tapi kalau dari real cost di Saudi Arabia secara total itu kami alhamdulillah sebagai praktisi haji sudah puluhan tahun ini belum pernah turun ya. Ini real ya, ini real. Artinya secara total belum pernah turun, makanya langkah-langkah dari semua pihak terutama malam ini kan BPKH kita harapkan bisa memaksimalkan optimalisasi pendapatan haji ini bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada calon jamaah haji. Kemudian untuk haji khusus ini juga kami berharap dari semua pihak terutama BPKH karena uang haji khusus ini juga ditaruhnya di BPKH. Jadi mendapatkan imbal hasil atau kemanfaatannya juga bisa maksimal, dan kita harapkan juga ada keadilan antara pembagian untuk haji reguler dan haji khusus terhadap dana optimalisasi haji yang selama ini kami anggap dari Himpu belum. Jadi dulu haji reguler misalnya pernah mendapatkan dana hibah dari BPKH, sedangkan haji khusus pada saat pandemi tidak ada mendapatkan dana hibah dari BPKH. Ini fakta ya. Nah, ini makanya di malam ini bisa juga ke depan bisa kita evaluasi untuk perbaikan. Menjadi evaluasi itu dari Himpuh, saya mungkin ke Ibu Aprilia. Ibu, jadi langkah selanjutnya seperti apa? Kalau tadi kan Pak Iskan sempat bilang, nggak usah diambil dulu lah Bu, kalau bisa sayang. Tapi langkah berikutnya seperti apa Bu? Kalau bisa sih dari pemerintah saya berharapnya sebelum nama jamaah ini keluar diputuskan dulu untuk biaya pelunasan berapa sekian. Jadi jamaah ini bisa bersiap-siap, oke sekian pelunasan, mereka bisa ada persiapan untuk penambahan pelunasannya kurangnya dari mana. Mungkin seperti itu sih. Oke, dimungkinkan nggak sih tapi setahun sebelumnya Pak Iskan, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bu April ya. Apakah memang sebenarnya memungkinkan Pak? Diberitahu sebelumnya, setahun sebelumnya. Sebetulnya bisa, tapi nanti harus diubah dulu undang-undangnya. Karena dalam undang-undang itu dikatakan kan sesudah terlaksana haji, dia harus Kementerian Agama harus melaporkan dulu, ya kan sesudah dilaporkan uang-uang dana sisanya itu kan dimasukin lagi ke rekening jamaah haji. Terus yang kedua memang biasanya Saudi itu agak sulit kita ininya karena dia biasanya memutuskan harga di Saudi itu mendekati pelaksana haji. Kalau sekarang haji bulan 5, dia biasanya Ramadan ya. Ramadan baru ini ya. Jadi kalau kita bulan setahun lagi kita putuskan, jadi biayanya tidak pas gitu. Karena biaya khususnya biaya tiket itu kan bisa berubah-berubah kan harga aftur, kemudian juga Saudi juga begitu. Jadi memang agak sulit. Tapi mungkin lebih bagus kita percepat aja keputusannya. Jadi jangan mendadak begini. Ini kan sekarang udah jemaah haji kloter pertama. Baru kemarin kita putuskan, Menteri Agama minta tambahan anggaran itu sekitar 218 miliar untuk jamaah haji, tambahan 8.000 itu kan. Itu kan jadi penambahan jamaah haji itu kita senang, tapi menyedot dana keuntungan haji kita sedih gitu. Jadi kita ini punya hati yang galau gitu ya. Ada penambahan 8.000 kita senang, tapi dana keuntungan haji diambil kita sedih gitu kan. Seharusnya kan nggak begini pengelolaan jemaah haji gitu ya. Jadi kita apakah mungkin biaya haji itu turun? Kalau yang di bawah jemaah yang dibayar jemaah itu bisa turun. Karena kan itu yang kita minta dirasionalisasi biaya haji di Saudi
kemudian juga dioptimalkan keuntungan itu. Tapi Oke, kalau baik. kos di Saudi kan kita nggak bisa campur tangan. Baik. Kalau dibilang segini harga hotel ya kita bayar aja. Yang Oke. penting jemaah hajinya bayarnya berkurang, itu yang penting kan. Oke, baik. Gitu. Terakhir, Mas Ahmad silakan. Ya, kesimpulan saya gini, kita ini perlu mengubah sistem penetapan biaya haji. Jadi saya kira ini bisa dilakukan, bahkan kalau seandainya kita tetapkan batas atas misalkan, tapi setahun sebelumnya, nanti kalau seandainya pas realisasi berkurang, jamaah kan bisa dikembalikan uangnya. Jamaah akan lebih bahagia begitu. Dibandingkan tadi kasus ibu, misalkan ibu 25 juta store, 26 suruh store tambahan, ini kan di atas setoran awal, pasti orang keberatan banyak. 24.000 itu dahsyat ya. Yang kedua, demi keadilan, ya harusnya kan ibu yang atau jamaah yang gagal berangkat karena masalah ekonomi, ini kan diperhatikan. Dan kalau sekarang kan modelnya mereka gagal, mereka mau narik. Menurut saya jangan. Kenapa? Ketika ditarik, maka ketika ini haji kan wajib sekali seumur hidup kalau orang Islam ya. Dan juga sebetulnya kan dari ibu misalkan udah 11 tahun, dari 25 juta hitungannya itu harusnya 47 juta ibu dapat. Tapi kalau ibu tarik hari ini hanya 25 juta plus mungkin 2 juta virtual account-nya. Rugi jamaah yang enggak. Oleh karena itu saya bilang untuk demi keadilan harusnya ada satu sistem di mana virtual account yang sekarang hanya sedikit itu masing-masing. Kan enggak syariah juga. Orang yang tidak berangkat menyumbang kepada orang yang berangkat. Orang yang enggak berangkat ini orang enggak mampu, menyumbang orang yang mampu. Ini tidak syariah. Jadi sistemnya ada yang salah Pak Iskan, kalau bisa dirubah di mana masing-masing individu seperti investasi aja. Dia bisa memilih investasi konservatif 6% atau yang 10%. Nah dengan begitu dia ada akunnya, dia bisa menghitung sendiri sehingga dia tahu tambahannya berapa. Bukan Oke. seperti sekarang gelondongan demikian. Oke, mudah-mudahan ini menjadi evaluasi dan juga harus ada perubahan sistem. Tapi terima kasih Mas Ahmad, terima kasih Pak Iskan, terima kasih Pak Wahyu dan juga Ibu Aprilia sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan demikian pemirsa, ini juga sekaligus penutup dari Indonesia Business Forum. Mewakili kru bertugas, saya Agita Mahrika mengucapkan terima kasih. Selamat malam.